Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini hadir. Terima kasih saya ucapkan dan selamat datang kembali dan selamat bertemu kembali dengan saya. Kalau beberapa pertemuan sudah pernah mengikuti dengan saya Bapak Ibu semua, hari ini kita bisa berwajah kembali dengan sehat walafiat, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya ya Bapak Ibu semuanya. Itu tidak lain karena izin Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan kesehatan yang mudah-mudahan kita bisa gunakan untuk aktivitas yang positif. Salawat serta salam masih tercurahkan di kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Amin. Baik Amin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk Mas Adib yang mengawali pertemuan malam hari ini yang sangat luar biasa sekali untuk kita semuanya dan Bapak Ibu dimanapun itu berada. Malam hari ini dengan beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang tidak lain eh, pendidikan usia dini Bapak Ibu semuanya, tetapi saya sampaikan ulang profil saya Bapak Ibu. Nama saya Ade Sujana, perkenalkan diri. Kemudian saya lulus di tahun 2015. Aktivitas sekarang banyak di eh, lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya tentang psikologi Bapak Ibu semuanya, dan bergabung di Yayasan Al-Kolam. Kemudian malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya di program Rumah Hijrah, dan mudah-mudahan semuanya di malam hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu dan bisa diaplikasikan di beberapa permasalahan nantinya ketika ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat yang berkaitan tentang pendidikan usia dini. Baik Bapak Ibu, malam hari ini saya akan bahas tentang mengajarkan kemandirian pada anak usia dini. Ini sangat penting dan harus kita ketahui jika ingin adanya anak kita menjadi siap mandiri di kemudian hari ataupun di perjalanan nantinya ketika sudah menjadi dewasa Bapak Ibu semuanya. Dan membangun kemandirian adalah keperluan yang harus kita penuhi dan harus kita arahkan kepada anak didik kita untuk masa depan. Karena itu sangat penting. Tanpa kemandirian nantinya barangkali ketika anak tidak bisa memutuskan suatu kebijakan, memilih apapun itu akan keterlambatan ketika pertumbuhan dan perkembangan kepada anaknya Bapak Ibu. Ini adalah dasar harusnya adanya pengajaran kemandirian dari orang tua kepada anaknya, kemudian dari gurunya kepada siswanya, ataupun bisa belajar sendiri secara langsung ataupun tidak langsung dari anak itu sendiri, dari temannya ataupun lingkungan. Kita akan bahas beberapa tahapan yang ada nanti di beberapa slide, bagaimana tahapannya, kemudian apa saja yang menjadi eh, pemicu untuk anak kita menjadi mandiri, Bapak Ibu semuanya. Ini ada beberapa tahapan sesuai dengan usianya, Bapak Ibu, yang harus kita pahami, kemudian kita bisa aplikasikan untuk anak kita ketika eh, berkaitan dengan usia-usia yang ada di sini semuanya. Yang pertama, di usia 1 sampai dengan 3 tahun, ini ada pernyataan indikator anak itu seharusnya sudah bisa melakukan tugas-tugas yang sederhana. Misalnya sudah bisa makan sendiri, berpakaian, kemudian kebersihan sendiri. Dan ini salah satu eh, bagian aktivitas yang harus kita ketahui
yang harus kita pahami dan barangkali yang harus kita ajarkan Bapak Ibu. Karena ini adalah usia secara psikologis di usia 1 sampai 3 tahun yang seharusnya anak sudah bisa makan walaupun kemudian itu masih berantakan ya Bapak Ibu. Kemudian bisa minum pegang gelasnya sendiri. Tetapi ketika itu terlihat secara fisik belum bisa, berarti ada hal yang belum satu jalur ya Bapak Ibu atau yang belum sesuai dengan. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan yang ada pada anak. Harus adanya selalu controlling Bapak Ibu semuanya, pemantauan, kemudian observasi terhadap tingkah laku yang dimunculkan dari anak kita. Ketika kita punya anak 1 sampai dengan 3 tahun, itu seharusnya secara fisik, secara motorik, kasar maupun halus, itu sudah bisa memegang salah satu benda. Berarti ketika ada permasalahan, ya harus adanya konsultasi dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan hal tersebut. Yang paling penting adalah kita sebagai orang tua bisa melihat dan mendeskripsikan apa yang dilakukan anak kita secara fisik atau secara pola pikir ataupun secara komunikasi. Itu yang harus kita pahami dan harus kita pelajari. Kemudian yang kedua di usia 4 sampai dengan 5 tahun Bapak Ibu semuanya ini sudah bisa memahami konsep pemecahan masalah, kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab. Secara umum, siswa atau anak di usia 4 sampai dengan 5 tahun ini masuk di usia-usia barangkali di TK, kemudian di kelompok bermain atau prasekolah atau player group. Jadi ketika sudah di usia ini, silakan Bapak Ibu untuk bisa mengarahkan anaknya untuk boleh bersekolah ya. Tetapi tidak harus untuk lebih apa namanya harus bisa misalnya baca, tulis dan berhitung tidak harus. Tapi yang paling penting sudah memahami dan mendapatkan permasalahan yang ada di lingkungannya. Biarkan anak-anak untuk mendapatkan permasalahan, kemudian bisa menyelesaikan masalah kemudiannya, apakah itu dengan temannya, dengan gurunya, dengan lingkungannya. Biarkan saja Bapak Ibu. Ada beberapa emosi yang nantinya ketika banyak interaksi dengan orang lain, dengan lingkungan, itu didapatkan suatu informasi tambahan, pengetahuan tambahan yang secara nggak langsung ya Bapak Ibu, walaupun anaknya belum bisa bicara secara normal, belum bisa komunikasi dengan jelas, tapi itu memang betul semua yang didapatkan anak itu pasti ditangkap sama anaknya. Karena di usia itu, usia-usia antara usia 1 sampai dengan 7 tahun, kemudian sebelum SD, itu waktu-waktu atau usia-usia yang paling mudah, yang paling bagus untuk mendapatkan informasi yang positif. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa memberikan informasi apapun itu yang berkaitan dengan pemahaman pengetahuan yang baik untuk anak kita. Ketika sudah SMP, SMA itu ada satu analisa yang sudah muncul di dalam diri anak itu atau di dalam pemikirannya karena sudah ada gerbang, sudah pintu analisa SD, SMP, SMA itu sudah ada. Jadi ketika tidak adanya pemahaman, tidak adanya pemberian pendidikan yang bagus, yang baik di usia dini itu, kemudian baru mau dikasih SMP SMA, itu harus membutuhkan perlakuan yang luar biasa dan memerlukan ekstra tugas sebagai orang tua untuk bisa mengarahkan. Jadi yang paling penting itu di usia-usia semuanya.
disesuaikan nanti perlakuannya di usia-usia tertentu. Yang 4 sampai 5 tahun itu dengan eh, gambaran anak sudah konsep pemecahan masalah. Jadi beberapa aktivitas di rumah, di sekolah, berikanlah beberapa masalah yang sudah setting, yang sudah disiapkan dari orang tuanya boleh. Misalnya contoh, ada permainan yang harus diselesaikan sama anak kita. Silakan berikan. Contohnya harus menyusun kubik-kubik atau balok-balok. Itu silakan sudah bisa diberikan dengan pernyataan pertanyaan misalnya, Kak, ini berantakan, kemudian silakan untuk bisa disusun. Mama tidak bisa bantu atau enggak bantu, silakan bisa kakak kerjakan sendiri sampai dengan betul. Komunikasi yang bagus, bagus, apapun itu nanti permainannya. Jadi di usia 4 sampai 5 tahun seharusnya sudah bisa memecahkan permasalahan yang diberikan sama orang tuanya atau sama anaknya. Memecahkan orang tua dari orang tuanya atau dari gurunya gitu. Semuanya. Kemudian yang ketiga, di usia 6 sampai dengan 7 tahun itu anak sudah bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks atau sudah bisa membuat keputusan sederhana. Di usia 6 sampai dengan 7 tahun, kalau ditarik ke ranah pendidikan, berarti itu di usia mau masuk SD atau sudah masuk kelas 1, barangkali 27 tahun, kelas 1. Nah, itu baru dasar gerbang utama ada analisa atau ada eh, apa namanya sudah bisa memutuskan sendiri. Jadi apapun keinginannya itu sudah bisa adanya menyampaikan keinginan, kemudian melemparkan suatu permasalahan kepada orang tuanya. Kemudian sudah bisa melakukan tugas-tugas yang kompleks. Silakan Bapak Ibu sudah bisa menganalisa sendiri, barangkali ada anak yang masih di usia 6 sampai dengan 7 tahun yang seharusnya itu tahapannya sudah di sini. Kasih contoh kalau di eh, ranah pembelajaran itu sudah bisa menyelesaikan soal-soal pertanyaan tentang matematika, tentang bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dan aktivitas permainan seharusnya sudah lebih rumit ketika di usia 4 sampai dengan 5 tahun. Ketika kita sudah menganalisa observasi tidak sampai dengan arah ke sana berarti harus adanya penanganan khusus atau penanganan pendampingan khusus untuk anak kita. Jadi kita sebagai orang tua harus punya satu jadwal, satu kegiatan atau satu catatan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan berarti berkaitan dengan ber memakin eh, kompleksnya apa susunan tubuhnya, kemudian semakin kuat tubuhnya, jarinya, kakinya dan lain sebagainya itu berkaitan dengan pertumbuhan. Itu bisa bagus dari mana? Misal dari makanan yang baik, yang sehat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu harus bisa menyusun itu sampai dengan dituliskan apa sih tiap harinya harus memakan makanan yang bagus untuk bisa memperbaiki atau membuat jadi baik pertumbuhan anak kita. Kalau berkaitan dengan perkembangan berarti cara berpikir, cara bersikap, kemudian emosional anaknya seperti apa, itu juga harus ada catatan dan perkembangan catatan di orang tuanya. Tidak harus misalnya saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, bukan dokter, dan sebagainya. Tidak masalah yang penting Bapak Ibu tahu apa pertumbuhan dan perkembangan anak kita masing-masing. Itu beberapa tahapan perkembangan kemandirian pada anak itu. Kemudian aktivitas sehari-hari untuk meningkatkan kemandirian.
Itu ada tiga di sini, ada tiga apa namanya bagian atau tiga wadah. Yang pertama itu di rumah, di sekolah, kemudian dalam kegiatan. Di rumah, aktivitas apa saja sih yang harus lakukan atau yang seharusnya diajarkan kepada anak? Itu harus bisa sedikit-sedikit bisa membereskan tempat tidur, kemudian menyimpan mainan, kemudian membantu memasak. Yang paling penting adanya pendampingan, kemudian arahan yang jelas ketika ingin anaknya diarahkan bisa membereskan tempat tidur dengan bahasa komunikasi. Kak, setelah tidur, yuk kita sama-sama membereskan tempat tidur. Berarti dengan orang tuanya atau dengan kakaknya yang lebih besar. Yang paling penting adalah komunikasinya dan arahannya yang jelas. Dan komitmennya. Itu insya Allah nanti peningkatan kemandiriannya akan bagus ke depannya. Kemudian contoh lainnya ya menyimpan mainan. Kalau sudah bermain dengan alat permainannya dengan bahasa dari orang tuanya, Kak, dirapikan lagi mainannya dan lain sebagainya. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi tidak harus apa namanya itu bosan atau capek ya Bapak Ibu untuk terus bisa mengarahkan anak kita menjadi sesuai dengan goalsnya yang sekarang sesuai kemandiriannya ya Bapak Ibu. Kemudian di sekolah contoh-contohnya bisa sama-sama diarahkan untuk merapikan loker, membawa perlengkapan belajar, di contoh-contohnya. Tapi yang paling penting saya katakan adalah instruksi yang jelas, kemudian arahan yang jelas. Itu yang paling penting. Jadi mereka mau melakukan apapun itu, silakan bisa dilihat, silakan bisa dianalisa, silakan bisa diobservasi untuk sesuai dengan harapan sekolahnya masing-masing kalau aktivitas di sekolah. Kemudian dalam kegiatan misalnya tambahan ada ekstrakurikuler, kemudian kegiatan lainnya di luar rumah atau di luar sekolah, misalnya di lapangan ada tambahan pembelajaran, itu juga bisa dilakukan. Itu akan menjadi bertahap pemahaman, kemudian pendidikan untuk menuju ke kemandirian. Itu Bapak Ibu aktivitas yang harus dilakukan di setiap eh, wilayahnya, di rumah, di sekolah, kemudian di dalam kegiatan. Kemudian peran orang tua dalam mengajarkan kemandirian itu apa saja Bapak Ibu? Di sini ada menjadi teladan, kemudian komunikasi efektif, kemudian kesabaran dan dukungan. Menjadi teladan Bapak Ibu pasti harus, kemudian juga kita sebagai orang tua sudah sama-sama paham, sama-sama eh, yang memang harus menjadi teladan. Tetapi kadangkala kita sebagai orang tua yang kadangkalanya tidak bisa mengontrol emosi, kemudian tidak bisa mengontrol apa yang kita sampaikan, berbicara dan sebagainya. Nah, yang paling penting berarti apapun itu pemahamannya, yang paling penting adalah pengontrolan dirinya. Kemudian yang disampaikan itu harus bagus, harus baik. Karena kalau berkaitan dengan emosi itu persekian detik itu nggak bisa dikontrol Bapak Ibu. Harus tambahan ilmunya arahnya ke sana. Bahasa misalnya adanya pertengkaran dengan suami istri ya dicoba untuk tidak di depan anak kita. Karena walaupun memang belum bisa berkomunikasi, belum bisa bicara, itu otaknya pasti menerima, menangkap apa yang disampaikan sama orang tuanya. Dan efeknya sangat luar biasa nantinya, negatif sekali untuk anak kita, untuk perkembangan cara berpikir, cara konsep, cara memutuskan itu nanti arahnya ke sana. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi jadilah teladan yang baik, apa yang dilakukan orang tuanya itu pasti akan ditiru sama anaknya. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif. Ini sangat
sangat penting Bapak Ibu semua, apapun aktivitasnya tanpa komunikasi, apalagi tidak efektif, itu tidak akan memberikan apapun kepada anak kita. Jadi mau goals apapun, mau keinginan apapun, ketika tidak dikomunikasikan, tidak ada yang sama-sama tahu nanti kemudiannya. Anaknya berkomunikasi dan berkeinginan apa, tapi orang tuanya nggak paham. Kemudian orang tuanya mau apa, tapi anaknya nggak paham. Jadi walaupun masih umur 1 tahun sampai dengan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai dengan 7 tahun, itu tetap harus dikomunikasikan. Walaupun belum bisa berbicara, anaknya itu tetap harus disampaikan dengan efektif dan harus jelas. Pak, saya kan anaknya belum bisa ngomong, belum bisa berkomunikasi, belum bisa menjawab pertanyaannya. Tidak masalah Bapak Ibu. Karena apa yang disampaikan itu pasti diterima, pasti ditangkap sama otaknya. Karena hidup, karena otaknya tetap berjalan Bapak Ibu. Kemudian indranya juga berfungsi. Mulai visualnya, auditori, kemudian estetiknya, kemudian olfaktorinya itu berfungsi. Jadi tidak berpikiran anak saya belum bisa ngomong, belum bisa berinteraksi, tidak Bapak Ibu. Apapun yang disampaikan itu akan diserap, ditangkap sama otaknya. Jadi harus hati-hati apa yang disampaikan, apa yang dilakukan di depan anak kita Bapak Ibu. Itu akan ditangkap, kalau bahasa saya itu nanti ditangkap, diterima sama bawah sadar anak kita. Jadi silakan untuk bisa memberikan komunikasi yang baik kepada anak kita. Kemudian kesabaran. Ini juga hal yang umum nih Bapak Ibu, sabar. Kita harus sabar mendidik dan mengarahkan anak kita. Tapi yang paling penting turunannya ya Bapak Ibu, atau ilmu tambahan sabar itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya sebatas diam atau hanya sebatas menahan emosi? Enggak, Bapak. Jadi sabar itu betul-betul bisa mengalirkan apa yang kita rasa, kemudian itu selesai dalam diri kita ya Bapak Ibu. Tidak ada efek yang dominan, tidak ada efek yang negatif untuk orang lain, khususnya untuk anak kita. Jadi sabar itu benar-benar tidak hanya diucapkan, "Ah, sabar, harus sabar, diam," tidak. Tapi kalaupun misalnya diam tapi di diri kitanya malah gondok ya, itu juga kurang baik untuk diri kitanya, itu akan rugi. Jadi harus ada pelajaran eh, bisa mengontrol diri kita sama dengan ya, tidak adanya perlakuan yang fisik kepada anak kita, ataupun misalnya suami ke istrinya, istri ke suaminya dan sebagainya. Apalagi orang tua kepada anaknya. Kemudian dengan kesabaran ini bisa memberikan waktu kepada anak untuk berlatih dan tidak harus cepat-cepat untuk membantu. Misal, anaknya mau melakukan A karena sayang, nggak sebentar-sebentar dibantu. Ini sini sama mama dibantu. Kemudian sini sama ayah dibantu. Nggak usah, Bapak Ibu. Jadi nanti ada sekat untuk ya kurangnya atau tidak ada perkembangan menjadi kemandirian nanti kemudian hari. Jadi biarkan dulu, sabar, dia, dan kita bisa observasi melihat anak kita itu sudah cepat nih sekarang. Nah, itu adalah bentuk kesabaran. Jadi walaupun sayang, ya sayang, nggak masalah karena itu anak kita. Tapi tetap untuk bisa mengajarkan anak itu menjadi mandiri kemudiannya. Jadi tidak terus-terusan apa dibantu, apa-apa dibantu. Itu Bapak Ibu bentuk real, konkret kita sabar untuk mengarahkan anak kita menjadi mandiri. Kemudian dukungan, berilah pujian, kemudian berilah semangat untuk bisa mencoba hal-hal yang baru. Kita bisa menganalisa, melihat kalau sudah melakukan sesuatu yang baik, silakan untuk bisa berkomunikasi, sampaikan kepada anak kita, Kak, terima kasih untuk hari ini sudah melakukan hal baik, hal positif, Mama senang, Ayah senang, nah, gitu. Itu harus disampaikan dan harus dilontarkan agar tahu bahwa kita sebagai orang tua senang anaknya sudah melakukan A. Kemudian sama halnya dengan
ayahnya itu juga bisa disampaikan. Kita bisa melihat sama-sama ketika anak itu melakukan hal baik atau kita setting dulu plan. Misalnya ada eh, apa namanya itu keinginan misalnya untuk memberi orang lain ya anaknya untuk bisa diajarkan bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Kak, kasih ke bapak itu. Tapi yang paling penting adalah pesan di awalnya atau pesan setelah ngasihnya. Jadi tidak serta-merta misalnya karena kita kan untuk pendidikan ya Bapak Ibu. Ya ngasih dikasih Kak itu kasih ke orang itu ya. Oke. Kemudian dikasih, kemudian sudah selesai balik lagi ke ibunya. Nah, di situ poin pentingnya. Nanti disampaikan, Kak, makasih ya sudah ngasih uang ke Bapak kakek-kakek atau ke Bapak sebelah sana atau yang misalnya lewat di perumahan gitu kan. Itu mudah-mudahan rezekinya kita lancar, itu hal positif. Nah, itu bahasa yang itu yang paling penting. Itu yang paling pentingnya pesan apa yang harus disampaikan. Jadi kita harus tidak bosan-bosan dan harus tidak capek ya. Karena untuk anak kita kemudian hari itu yang paling pentingnya. Itu akan menempel atau akan diterima sama anaknya, sama pikiran bawah sadarnya bahwa itu hal yang baik. Kemudian slide selanjutnya, Bapak Ibu, adalah strategi efektif dalam mengajarkan kemandirian. Apa saja strateginya dan efektif untuk mengarahkan anak kita menjadi mandiri? Yang pertama, Bapak Ibu, berikanlah pilihan. Nah, di sini kita juga harus berpikir keras beberapa strategi yang harus kita buat. Saya sering mengatakan buatlah catatan kecil ataupun buatlah kalau mau lebih efektif atau lebih bagus lagi adalah kurikulum keluarganya ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di sekolah harus ada kurikulumnya, kemudian di perusahaan harus ada proposal dan lain sebagainya. Tapi di rumah juga harus ada catatan kurikulumnya Bapak Ibu. Tidak harus banyak-banyak, tidak harus tebal-tebal, tapi yang paling penting setiap hari itu harus apa saja untuk memberikan pengarahan kepada kita. Salah satunya misalnya memberikan pilihan antara opsi A sampai dengan opsi B atau C. Jadi ketika di usia berapa tahun Bapak Ibu sudah bisa menilai, Kak, mau kalau misalnya mau permainan, mau main ini atau mau main yang ini gitu. Kalau main yang ini nanti Kakak mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan apa pengalaman bisa mengenal tentang benda-benda kasar. Yang B bisa mengenal tentang benda-benda halus. Itu yang paling penting itu. Kemudian anaknya sudah bisa memilih. Kalau sudah bisa berkomunikasi itu akan lebih lebih enak ya Bapak Ibu dan lebih lancar komunikasi ngobrol. Itu lebih enak nanti. Jadi seperti teman dan seperti sahabat yang sedang diskusi nanti kemudiannya. Itu silakan bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Kemudian tawarkan bantuan bertahap. Ini berkaitan dengan sabar tadi. Jadi tidak harus terus-terusan apa misalnya dibantu, kemudian ada permasalahan atau ada kesulitan dalam di permainan anak kita misalnya dibantu, sini mama bantu, sini ayah bantu gitu. Jadi harus bertahap Bapak Ibu biar nanti ketika melakukan atau bermain sendiri, dia bisa berpikir sendiri, bisa memutuskan sendiri, kemudian bisa melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, kita bisa setting juga di sana kapan nih ketika kita bisa bantu anak kita dan bertahap bantu 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 gitu sampai dengan goalsnya itu apa. Di akhirnya itu disampaikan, oke terima kasih Kak sudah melakukan kegiatan ini sampai dengan tahap ini, tapi kakak karena ada kesulitan mau bantu ya, atau mau membantu ayah bantu, gitu. Itu yang paling penting ya Bapak Ibu. Kemudian poin pentingnya lagi setelah kakak ayah bantu, ada kalanya kakak harus harus bisa dan pasti bisa melakukan hal ini sampai dengan selesai. Itu yang paling pentingnya Bapak, komunikasi ke arah sana.
Berarti nanti anaknya bisa berpikir lagi, ah saya pasti bisa. Nah, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian buat jadwal rutin. Nah, ini juga penting bisa dijadwalkan nih 1 minggu misalnya 1 minggu 1 hari per minggu rutin bisa main dengan anaknya dengan keluarganya rutin harian mau melakukan apa dan lain sebagainya. Tapi sisipkanlah walaupun bisa sambil main sambil liburan sisipkanlah untuk eh, ada pendidikan dan pelajaran pengajaran kepada anak kita. Jadi kita sebagai orang tua harus terus berpikir agar anak kita itu berkembang dan bertumbuhnya dengan baik. Itu ya Bapak Ibu, apapun nanti kegiatannya harus terus berpikir adanya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Itu harus dan wajib agar benar-benar investasi jangka panjang jadi anak itu ya bagus dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang paling penting. Karena yang paling penting investasi adalah anak ya Bapak Ibu. Kalau tanah, rumah itu mah gampang lah kita bisa cari, bisa beli gitu ya. Tapi anak itu ya nggak ada. Jadi orang tuh yang nggak ada sekolahnya. Harus kita susun sendiri di rumah. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tunjukkan kepercayaan. Ini bisa disampaikan dengan cara lisan ataupun dengan cara pelakuan nantinya. Dengan cara lisan, misalnya sudah melakukan A, si anaknya kita sampaikan, oke Kak, lanjutkan. Mama percaya Kakak bisa melakukan itu. Sampai dia selesai ya, selesaikan. Ah, gitu. Itu poin percayanya sampaikan. Atau dengan sentuhan, pelukan, eh, dengan bisikan bahwa ayahnya percaya, ibunya percaya anaknya melakukan sesuatu hal atau kegiatan di hari itu. Itu juga perlu. Nah, secara nggak sadar anaknya melihat atau menilai bahwa ibunya itu percaya kepada anaknya sampai dengan nanti secara psikologis nantinya anaknya eh, mempercayai kepada ibunya atau ke ayahnya dan ayahnya itu percaya kepada anaknya. Ya tidak ada keselewengan, tapi itu terus dipupuk Bapak Ibu. Ketika sudah ada rasional, analisanya muncul, itu harus beberapa strategi juga biar nanti tetap adanya komunikasi yang bagus dan lancar antara anak dan ayah bundanya ya Bapak Ibu. Kemudian tantangan dan hambatannya dalam pengajaran kemandirian itu apa saja? Ini ada 4 di sini. Yang pertama, pemanjaan berlebihan, kemudian kurang konsistensi, kemudian takut gagal dan terlambat memulai. Ini tantangan dan hambatannya Bapak Ibu semuanya. Pemanjaan berlebihan. Tadi saya sampaikan, walaupun misal punya anak yang baru atau karena sayang-sayangnya jadi dimanjakan. Berlebihan. Manja kita boleh ya Bapak Ibu karena sayang, tapi tidak harus berlebihan. Jadi bisa disusun pemanjaan itu. Misalnya apa-apa ya terus-terusan dikasih. Atau lebih bagusnya, lebih baiknya ketika anak kita pengen A, ya kita bisa beli di mana, kemudian eh, sudah melakukan apa, kita tiba-tiba ngasih, ah, itu sangat senang sekali nanti anaknya. Jadi ada hadiah tetapi apa yang dia inginkan sebelumnya. Nah, tidak harus misalnya A bilang di hari itu harus dibelikan, nggak harus ya Bu. Tapi kita ingat-ingat apa sih keinginan anaknya, kemudian ketika sudah melakukan apa, ah, baru tuh kita beli ya dibeli misalnya dia lagi sekolah kita beli ketika aktivitas di luar beli kemudian pulang sekolah dikasihkan. Nah, itu bagus teknis-teknis seperti itu yang harus kita lakukan. Itu juga harus disusun. Kemudian kurang konsistensi. Ini eh, apapun pekerjaannya, kegiatannya, konsepnya, kalau tidak adanya konsisten, kemudian keberlanjutan, kemudian pembiasaan, ya nantinya akan putus di tengah jalan. Karena kita berdoa mudah-mudahan panjang umur, anak kita panjang umur, ya goalsnya untuk mengajarkan kemandirian ya silahkan konsisten. Ya, saya sampaikan kalau ingin konsisten tadi Bapak Ibu harus disusun, tidak harus banyak-banyak ya selebar, yang terus-terusan rutin diulang-ulang boleh.
Silakan Bapak Ibu setelah pertemuan ini selesai untuk bisa disusun selama anaknya usia hidup berapa tahun, misalnya sudah 5 tahun. Nah, yang selama 5 tahun itu aktivitas apa saja yang harus diberikan rutin ya Bapak Ibu. Misalnya komunikasi, hanya seperti apa, nanti dibuat susunannya ke bawahnya runtutannya itu apa saja, kemudian perlakuan secara fisik seperti apa, susun ke bawah, kemudian menjadikan nanti emosinya yang baik itu susun ke bawah saja, dari mulai perlakuan, ucapan, penyampaian, nah disusun itu harus disusun yang namanya tadi saya sampaikan kurikulum keluarga ya Bapak Ibu, dan itu harus diluangkan waktu sejenak diskusi orang tua untuk menyusun itu agar nanti perkembangan pertumbuhan ya anak kita menjadi lebih baik, lebih bagus dari yang lainnya Bapak Ibu itu harus. Kemudian takut gagal, ini juga hambatan dan tantangannya. Ketika ada punya pikiran, takut gagal, takut ini dan lain sebagainya. Itu hilangkan Bapak Ibu. Karena ya selama kita hidup ya pasti adanya pelajaran dan pendidikan yang kita dapatkan. Khususnya ya anak kita, apalagi perjalanannya masih panjang. Kemudian pertumbuhan, perkembangannya yang masih panjang. Jadi yuk kita sebagai orang tua nggak usah takut gagal, kita pasti bisa dan bisa menjadikan anak kita menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian yang keempat, terlambat memulai. Ini juga tantangan atau hambatan. Misalnya eh, merasa bahwa ini terlambat memulai enggak, Bapak Ibu. Jadi yuk kita sama-sama untuk bisa mengajarkan kemandirian di usia dini itu. Dimulai misal kita baru punya usia 1 tahun, silakan. Nanti tahapannya dan perlakuannya seperti apa disesuaikan dengan usianya. Kemudian di 4 tahun sampai dengan 7 tahun dan seterusnya. Karena penyampaian strategi yang disampaikan itu pasti akan berbeda di usia yang tadi saya sebutkan dengan di usia yang sudah usia SMP dan SMA. Itu ada beberapa perbedaan yang perlakuan kepada anak kita, Bapak Ibu. Kemudian tanda-tanda anak telah mandiri apa saja? Di sini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama inisiatif, kemudian yang kedua tanggung jawab, kemudian yang ketiga percaya diri. Nah, ini tanda-tandanya. Setelah tadi tahapan-tahapannya kita lakukan, step by step yang kita lakukan. Nah, 3 ini ketika sudah kita bisa lihat, sudah bisa kita apa namanya analisa, nah berarti anak kita sudah mandiri atau sudah bertahap untuk menuju mandiri, inisiatif. Anak sudah bisa mengambil langkah sendiri tanpa diperintah. Contoh, di awal kita sudah mau memberikan atau sudah memberikan agar merapikan kamarnya, kamar tidurnya. Setelah beberapa bulan dilakukan, sudah menjadi kebiasaan merapikan. Nah, berarti ada hasilnya Bapak Ibu. Kemudian kita mau ngasih perlakuan agar semangat sekolah yang tadinya bangunnya siang, jadi dibangunin pagi-pagi, sholat subuh dan sebagainya. Ketika sudah beberapa bulan dijalankan, nah sudah tiba-tiba bangun, kemudian ikut sholat dan sebagainya. Berarti sudah ada inisiatif. Dan saya katakan ulang, di usia-usia ini itu yang paling bagus, paling pas untuk memberikan hal-hal positif, hal-hal perintah yang baik. Itu pas yang paling pas. Jadi jangan sia-siakan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Ya bisa kita lihat ketika sudah bisa merapikan, sudah bisa membereskan, sudah bisa bertindak eh, sesuai dengan apa yang dia inginkan ya, sesuai dengan apa yang dia harapkan, tapi tidak apa namanya itu menyalahkan atau merugikan orang lain ya berarti bertanggung jawab terhadap dirinya atau orang lain. Kemudian percaya diri. Percaya diri ini juga hal tanda-tanda ketika anak itu sudah mandiri, Bapak Ibu. Bisa berani mencoba hal-hal baru, kemudian tidak menyerah. Kita bisa menganalisa sendiri ketika sudah melakukan step by step tadi, anak menjadi mandiri, berarti sudah masuk ke tahapan mandiri ataupun barangkali sudah mandiri.
Itu tanda-tandanya Bapak Ibu semuanya. Kemudian manfaatnya apa ketika kemandirian itu ada di dalam atau dimiliki anak kita, Bapak Ibu. Kemudian berpengaruh kepada perkembangan anaknya. Yang pertama, rasa percaya diri, kemudian tanggung jawab, kreativitas, dan keterampilan hidup. Percaya diri itu pasti ya, Bapak Ibu, manfaatnya akan didapatkan dan pasti menjadi kebiasaan dan karakter nantinya ketika anak itu sudah mandiri. Itu pasti percaya diri, kemudian tanggung jawab tadi saya sampaikan, kemudian kreativitasnya itu meningkat Bapak Ibu dan akan lebih pintar atau kreativitasnya tinggi, kemudian mengembangkan ide-ide baru itu bisa dilihat ketika sudah anak itu menjadi mandiri. Kemudian keterampilan hidup. Keterampilan hidup juga itu salah satu manfaat ketika anak kita sudah mandiri. Itu Bapak Ibu semuanya untuk pertemuan marah hari ini. Terima kasih. Silakan barangkali nanti eh, ada yang mau ditanyakan. Kita sharing saja sesuai dengan apa yang ada permasalahan masing-masing Bapak Ibu. Kita sharing disesuaikan dengan permasalahan yang ada di sekolah boleh, di keluarga boleh, atau di lingkungan berkaitan dengan kemandirian anak atau yang lain atau pertumbuhan dan perkembangan anak Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adib sebagai pemandu di pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ade Sujana ya yang sudah memaparkan materinya pada malam hari ini. Baik, kepada Bapak Ibu peserta Zoom dipersilahkan ya. Barangkali ada pertanyaan atau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan bersama pada kesempatan malam hari ini. Mangga Bapak Ibu bisa resen atau tulis di kolom chat. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan belum ada pertanyaan, mungkin Pak Ade, saya dulu aja yang nanya ya Pak ya. Boleh ya Pak?
Ya, boleh silakan Mas Adit. Ya, Baik, terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaan dari saya Pak ya. Karena saya kan belum berkeluarga juga. Mungkin ini sekedar wawasan juga sama buat saya maksudnya. Oke, sebelum saya nanya ini di kolom chat ternyata ada yang nanya dulu. Kita jawab dulu aja yang ada di kolom chat apa ya. ya Mas Adit boleh. Baik, ini ada dari Bu Indri. Pada usia berapa anak-anak diajarkan tentang sholat, Pak? Nah, ini tentang ibadah nih, Pak. Masalah sholat itu harusnya, enaknya, bagusnya, anak-anak itu kita ajarkan pada usia berapa nih, Pak? Baik, terima kasih. Mangga Pak Ade barangkali bisa langsung dijawab. Persilakan. Baik, terima kasih Bu Indri. Untuk pengajaran atau kapan di usia berapa harus diajarkan sholat Bapak Ibu semuanya ya. Kalau berkait saya sampaikan kalau berkaitan dengan ibadah saya sampaikan sebenarnya itu mau sholat kemudian puasa diajarkan ketika itu di dalam kandungan saya sampaikan itu ya. Tapi eh, ketika waktunya sudah balik berarti itu harus dan wajib sholat. Tapi kita sebagai orang tua kenapa tadi saya sampaikan ketika di dalam kandungan itu ada beberapa langkah dan tahapannya memang yang beda-beda. Kalau di dalam kandungan ya berarti mengajarkan secara tidak langsung ya orang tuanya sholat, rajin, itu secara psikologis, secara fisik juga mengajarkan dan bisa secara ya secara psikologis itu bisa bisa masuk atau bisa diterima atau bisa menjadi pendidikan dan pengarahan bahwa ibunya sedang sholat. Kemudian ketika sudah lahir juga karena sudah lahir itu secara indera ya secara indera dari visual dari mulai apa auditori kemudian kinestetik anak itu sudah bisa merasakan. Kalau sudah di usia misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau karena belum bisa berdiri dan sebagainya, ya dengan mengajarkan, bukan mengajarkan, tapi memberikan misalnya ayat-ayat suci Al-Quran, itu juga berkaitan dengan agama. Kemudian kalau berkaitan dengan sholat, atau secara fisik dilibatkan, ketika anak sudah bisa jalan, sudah bisa berdiri ya Bu, Pak. Misalnya anaknya laki-laki, anaknya sudah bisa jalan, bisa berdiri, ya sedikit-sedikit bisa diajak ke masjid. Itu secara fisik mengajarkan secara nggak langsung Bapak Ibu. Kalau anaknya perempuan berarti diajak sholat dengan mamahnya di rumah. Itu secara bertahap dan secara apa namanya itu secara nggak langsung itu mengajarkan agama Islam kepada anaknya. Kemudian bertahap kemudian ketika sudah masuk ke balik itu sudah mengenal bagaimana caranya sholat, kemudian bacaannya. Ketika baliknya itu memang sudah wajib. Tapi secara teknis nantinya langsung bacaan sholatnya ketika anak sudah bisa berkomunikasi, Bu. Sudah bisa berkomunikasi dan bisa diajak komunikasi dua arah. Misalnya di anak saya itu paling besar itu di usia sekarang mau menginjak di 6 tahun. Nah, di umur 4 tahun, 4 tahun setengah itu sudah diajak sholat, Bu. Justru malah di usia berapa ya? Ya ketika eh, sudah bisa berdiri dan berlari lah, sudah bisa jalan sendiri, itu sudah saya ajak ke musola, ke masjid, agar tahu bahwa eh, secara nggak langsung kemudian, oh iya nanti pas besar itu sholat itu seperti ini, jadi sudah nempel dulu di otaknya.
gerakannya sudah tahu dulu, walaupun bahasanya atau niatnya atau bacanya belum bisa. Nah, kapan itu diajarkan? Ketika sudah bisa berkomunikasi sedikit-sedikit. Ngaji ya diajarkan ngaji Al-Qur'annya, apa ikronya gitu. Kemudian masuk ke bacaan sholat dan sebagainya. Jadi usia-usia kalau kemarin sudah bisa berkomunikasi itu di usia 4,5 atau 5 tahun. Karena saya punya TK ya di sana, jadi anak saya itu biasa mendengarkan karena ikutan ngaji juga tuh dari kecil tuh ikutan ngaji di sana. Jadi dibawa-bawa tuh sama mamanya komunikasi pendidikan di sekolahan di sana. Jadi tetap aktivitas itu diajak Bu. Jadi kalau ditanya usia berapa ya sebenarnya untuk masuk ke agama itu di dalam kandungan sudah bisa diajarkan. Kalau khususnya sholat itu ketika sudah bisa jalan Bu ya mengenalkan. Kalau tahapannya mengajarkan apa bacaannya ya sudah bisa diajak komunikasi. Usianya berapapun itu nanti Bapak Ibu yang tahu dan paham. Kalau di umur atau di usia 3 tahun sudah bisa komunikasi lancar, diajarkan lah. Misal niatnya usolli faradu asri dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu bisa diajarkan sedikit-sedikit. Berarti niat, kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihahnya disampaikan. Kalau belum bisa mendengar, belum bisa berkomunikasi, ya Al-Fatihahnya disampaikan. Karena tetap eh, auditorinya atau telinganya bisa mendengar Bapak Ibu. Jadi tidak tidak harus ada usia misalnya kapan kapan, tapi tadi tahapan-tahapannya di berapa sesuai dengan apa yang mau di kita arahkan. Ketika mau diarahkannya bacaannya, ya udah bisa ngomong. Kemudian kalau hanya sebatas bisa melihat apa yang sedang dikerjakan ayahnya, bapaknya, ya sudah bisa diajak ke masjid ya berarti agar tidak me, apa namanya itu mengganggu atau tidak digendong-gendong nangis dan saya berarti diajak ketika sudah bisa berdiri jalan. Itu lebih efektif kemudian. Itu barangkali Mas Adib. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade Sujana atas jawabannya. Monggo kepada Bapak Ibu, baik, terima kasih Pak. Itu kata Ibu Indri. Oke, gimana Bu tanggapannya atas jawaban dari Pak Ade? Apakah Sama-sama ya, sama-sama Bu. Mas Adib. ya, apakah sudah cukup atau barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi nih Bu? Baik, mungkin cukup ya Bu ya. Alhamdulillah kalau misalnya cukup. Kepada Bapak Ibu yang lainnya nih, barangkali mau ada yang disampaikan, dipersilahkan. Baik, Pak Ade, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya atau menanggapi, mungkin pertanyaan dari saya yang sempat terjeda tadi apa ya? Oke, jadi ini terkait kurikulum untuk mendidik anak nih, Pak. Saya kan karena lulusan pendidikan juga ya, Pak ya. Berbicara dengan bicara mengenai kurikulum, pastinya nggak asing Ya. oleh saya gitu, Pak ya. Hmm. Nah, ini sekedar wawasan aja untuk saya yang belum berkeluarga nih, Pak, untuk Hmm. kedepannya gitu ya. Hmm. Nah, kira-kira untuk membuat kurikulum ini enaknya atau idealnya gitu, Pak.
itu per tahunan atau per 3 tahun atau bulanan atau gimana nih Pak untuk pendidikan anaknya itu Ya, gitu. baik, terima kasih Mas Adib. Ya, Bapak Siap. Ibu semuanya, saya sampaikan di awal tadi yang berkaitan dengan kurikulum ya formal lah untuk di ranah pendidikan. Tapi kalau yang di dunia pendidikan pasti paham apa isi kurikulum itu, berarti step by step, metode, kemudian cara, teknik, dan lain sebagainya itu tercantum di dalam kurikulum. Nah, ini berkaitan dengan keluarga itu tidak harus, kalaupun misalnya mau banyak, mau eh, panjang atau tebal dalam bentuk tulisan boleh. Tapi yang paling penting adalah kita bisa menulis apa aktivitas yang rutin kita lakukan. Dan bagusnya itu per minggu, biar tetap terevaluasinya lebih mudah. Dan aktivitas per minggu biasanya ada yang rutin memang dilakukan, satu per harinya selama 7 hari. Ada juga misalnya minggu depannya itu berbeda aktivitasnya. Misal contoh, kalau sebagai guru berarti saat Senin sampai dengan Jumat itu ke sekolah. Nah, ayahnya misalnya ke sekolah, atau misalnya ibunya misalnya kepala sekolah berarti, atau punya sekolah sendiri berarti aktivitas tiap harinya di sekolah atau di sekolah sendiri. Kemudian anaknya ngapain? Anaknya apakah ikut juga sekolah atau di rumah atau ada pembantunya atau malah main, nah, gitu. Nah, setiap langkah atau setiap aktivitas anaknya kita analisa tuh, kita pantau. Kurikulum itu bisa dari, memang dari pengetahuan yang kita baca dari buku boleh, atau dari eh, aktivitas yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Kalau dari buku misal secara tekstual misalnya, eh, goalsnya misalnya itu harapannya, yang pertama bisa komunikasi efektif misalnya ya, contohnya misalnya tujuannya komunikasi efektif. Berarti langkah seterusnya atau tahapan berikutnya atau turunnya berarti A, eh, pagi hari sudah membangunkan anaknya dengan bahasa, Kak, ayo bangun. Sudah subuh, kita sholat subuh. Nah, kemudian anaknya misalnya dengan harapan jawab, kemudian langsung bangun, gitu kan. Kemudian langkah selanjutnya, ini masih komunikasi nih. Langkah selanjutnya komunikasi lagi untuk cepat-cepat mandi. Kak, ayo mandi. Karena kan kita tahu setelah perjalanan aktivitas, ada yang kakak ambil antar dulu, malah diem gitu kan. Terus malah nangis dan sebagainya. Nah, evaluasi di setiap itu. Oh, dengan bahasa ini anaknya malah nangis, malah nggak mau. Itu observasi dan analisa di sana. Kemudian sampai dengan di akhir misalnya mau tidur juga tuh, masih komunikasi misalnya, gitu. Itu luar biasa kalau kita susun ya. Itu panjang dan memang pasti tebal. Jadi nggak mesti misalnya tahunan atau per 3 tahun. Yang paling penting saya sarankan sih ya per minggu saja. Tapi setiap harinya itu ada. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan. Biar nggak terlalu banyak. Kemudian minggu berikutnya mau sama boleh. Tapi yang penting itu bisa konsisten. Atau misalnya tidak harus per jam, per detik, per aktivitas nggak mesti. Misalnya per ketemu boleh atau per kegiatan boleh. Per kegiatan misalnya satu kegiatannya mandi, ya berarti komunikasi apa nih? Agar anak itu biar cepat-cepat mandi gitu kan. Kemudian per kegiatan selanjutnya siap-siap berangkat untuk ke sekolah. Biasanya kan kejadiannya banyak, apakah itu nggak mau sekolah lah, dengan nggak mau, bosan lah, capek lah, dan sebagainya. Nah, itu kita harus jawabnya apa, nah, gitu. Itu komunikasinya. Kemudian di situ kalau mau berkaitan dengan emosi, misalnya tahap di sampingnya, tahapan selanjutnya, ketika emosi, gimana nih langkahnya? Apakah kita juga harus emosi, harus mukul anak dan lain sebagainya? Itu juga harus disusun. Ketika nangis, apakah kita biarkan? Apakah kita
apa dikasih permen, bisa kari coklat dan sebagainya. Apakah itu yang harus dilakukan? Tergantung nanti Bapak Ibu langkah mana yang idealnya, yang bagusnya. Nah, itu yang namanya kurikulum itu seperti itu. Kemudian sampai dengan ketika di sekolah itu saya harus diskusi dengan wali kelasnya atau dengan kepala sekolah. Ketika di rumah gini 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 gini, ketika di sekolah diskusi, Bu, saya minta ini bisa disesuaikan lah karena pengen anak saya sudah bisa ini. Jadi perkembangannya itu terkontrol sama sama orang tuanya setiap harinya itu. Kebayang ya Bapak Ibu Mas. Jadi, eh, untuk langkah-langkahnya. Kemudian sampai dengan ke rumah. Per stepnya nggak apa-apa, ya pagi, siang, sore, malam gitu kan. Malam tuh ngapain? Sebelum tidur apa dulu nih sama anak kita? Apakah nanti ngobrol dulu sambil makan malam misalnya? Apa yang boleh sampaikan pesannya hari Senin misalnya mau berkaitan dengan kalau kita Muslim misalnya mau menceritakan tentang Nabi Muhammad, ya silakan itu disampaikan sebelum tidur atau pada saat makan cerita boleh. Itu jadi ada poin-poin setiap kegiatannya. Itu yang paling penting. Jadi nggak sia-sia nantinya. Dan kalau itu sudah disusun, nggak bakalan capek dan nggak bakalan merasa wah terbebani enggak. Karena nanti jadi kebiasaan di sana. Justru malah enak kemudian. Ketika tidak disusun juga karena sudah nempel di otak orang tuanya, ya ngalir apa adanya kemudian. Orang tuanya juga tersusun, terkonsep dan sebagainya. Yang anaknya yang menerimanya itu pasti tersusun, terkonsep dan yang didapatkan itu sesuai dengan yang kita berikan kemudian. Itu barangkali Mas Adit, mangga Baik, terima mungkin kasih bertanya. Pak Ade. Jadi emang harus terkonsep ya Pak ya. Entah itu mau tahunan atau bulanan, tapi yang bagus itu per minggu Pak ya, tiap pekan. Karena di akhir pekan kita bisa evaluasi bersama gitu untuk dilanjutkan atau ada perbaikan gitu untuk kedepannya. Baik Pak Ade, di sini ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat nih Pak dari Ibu Indri. Apakah aktivitas yang cocok dan efektif untuk usia 5 tahun? Nah, nanti Ibu Indri ini nanya aktivitas yang efektif untuk usia anak yang 5 tahun nih Pak. Kebetulan anak saya umur 5 tahun. Sekarang sudah full ke sekolah dan TPQ sampai sore. Jadi full day gitu Pak. Pagi di sekolah, terus sorenya, siangnya di TPQ gitu. Nah, apakah itu baik untuk pertumbuhan mereka atau pertumbuhan anaknya atau malah membebani nih Pak? Baiknya seperti apa gitu? Baik, terima kasih. Mangga Pak Ade bisa langsung dijawab. Baik Ibu, screenshot materinya masih terpampang nggak ya? Udah hilang ya materinya? Udah keluar ya? Masih ada Pak, masih di share screen Pak, Di masih, layar ada nggak masih? masih ada. Oh masih. Oke Ibu, kalau berkaitan dengan ini yang kita bahas sekarang di usia 5 tahun itu anak sudah mulai memahami konsep pemecahan masalah dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Itu poinnya Bapak Ibu semuanya. Jadi anak sudah bisa memecahkan masalah sederhana di usia 5 tahun itu. Dan ketika kita sebagai orang tua, apakah itu aktivitasnya bekerja ataupun aktivitas itu pilihannya, kemudian dengan niatan anak bisa beraktivitas eh, baik dan bagus dimanapun itu, mau di rumah, mau di sekolah atau di lingkungan sekitar. Itu bagus. Jadi, biarkan anak untuk bisa beraktivitas dan bersosialisasi dimanapun itu. Tapi yang paling penting memang ada satu wadah yang sesuai dengan apa kurikulum yang tadi kita buat di rumah. Apakah itu di TVK, apakah itu di TK ya. Tapi eh,
ketika di usia 5 tahun itu juga tidak harus dan tidak mesti otak itu atau otak anak itu ya, pikiran anak itu untuk bisa menerima hal-hal yang serius banyak tuh ya, belum bisa atau belum belum saatnya, belum saatnya karena misalnya sudah fokus untuk kita berharap itu sudah ini tentang matematika lebih atau misalnya bahasa Inggris lebih gitu ya, itu nggak harus dan tidak harus untuk berharap apa untuk sudah bisa gitu kan ya nanti itu, tapi untuk pengenalan itu perlu, maksudnya ketika di TVQ berarti pengenalan di awal, ngaji ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya itu perlu. Apalagi ketika TPK-nya ada pembelajaran yang adanya permainan, itu yang diperlukan. Misalnya ngajinya sambil bermain atau konsep metode ngajinya itu tidak harus duduk, kemudian baca Quran, menghafal dan lain sebagainya. Di usia 5 tahun ya, bagusnya itu dengan metode tetap anak itu bisa sambil bermain. Contohnya ketika mau hafalan, anak bisa diajak dengan cara tanya jawab, kemudian adanya pertanyaan misalnya Kak, selain di sini kakak ngaji nggak di rumahnya? Iya sama siapa? Sama mama. Oh ngaji apa aja ini? Oh berarti dibacakan. Oke, itu satu poin lagi. Ada komunikasi efektif dan merasa di rumah juga senang ngaji, di sini juga senang ngaji, ya, gitu. Kemudian hafalan kakak sudah nyampe mana hafalannya? Misalnya juz 30, Al-Ikhlas, Anas, misalnya. Karena anak saya juga di usia 5 tahun itu di sama mamahnya itu sudah di apa namanya itu ngaji bareng kemudian hafalan di sana itu, jadi boleh untuk di apa namanya itu diajarkan atau didampingi untuk eh, masuk ke sekolah TVQ atau sekolah formal ya, tapi ketika anaknya itu apa namanya merasa bahwa sekolah itu menjadi beban, nah, silakan untuk menyampaikan hal yang positif bahwa di usia 5 tahun tidak mesti terlalu serius atau tidak banyak harapan lebih ya ke anaknya dengan eh, pernyataan misalnya Kak, kamu ngaji? Iya. Ya mama setuju kakak ngaji agar bisa baca Al-Quran dan bisa baca Al-Quran untuk mama kemudian, nah gitu. Tapi ketika kakak mau main sambil ngaji boleh. Itu tetap ada hal penting yang kakak harus pelajari, ngaji, terus main dan lain sebagainya. Jadi ada 2 poin ketika biar nanti ke depannya itu apa ya tidak merasa bosan kemudian bosan udah ngaji be karena nanti pasti lebih makin usia lagi gitu kan, usianya makin tinggi makin bertumbuh, ada tetap ada perasaan oh saya udah ngaji, oh saya udah pinter dan lain sebagainya. Udah ngaji SMP nanti tuh nggak ngaji, kemudian SMA-nya kagak ngaji gitu, itu pasti ada saatnya ketika anak sudah besar punya perasaan itu tetap, karena di awalnya apa namanya harapan besar dari orang tuanya harus bisa ngaji misalnya. Yang paling penting itu penyampaian Kak. Di usia nggak apa-apa diajak ngobrol seperti itu Bu. Di usia 5 tahun itu sudah bisa diajak ngobrol dan kita harus bisa menganalisa apa yang diinginkan sama orang tuanya kita tahu, kemudian apa yang diinginkan orang tuanya anaknya tahu dan paham. Nah itu di situ poinnya. Jadi nggak maksa juga. Misalnya kalau anaknya tetap ingin ngaji, sekolah lebih bagus justru. Karena itu datang dari anaknya sendiri. Ya, silahkan dukung. Tapi tetap pendirian orang tua tidak nggak harus nggak ini ya, nggak harus disampaikan. Tapi pendirian orang tuanya, ini anak saya ngaji bagus. Tapi saya tidak harus memaksa bahwa harus hafal juz 30 karena belum nyampe kalau usia 5 tahun ya. Kemudian harus juz 30-nya bisa enggak.
Tapi adanya kesadaran, keinginan, kemudian semangat itu udah bagus dari anaknya dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu ya, Bapak Ibu atau Bu Indri. Kemudian aktivitas yang cocoknya tadi, kalau berkaitan dengan agama ya kita dukung terus, berkaitan dengan yang pendidikan formal kita juga dukung. Tapi poin pentingnya komunikasi yang efektif disampaikan kepada anaknya di usia 5 tahun. Apa yang diinginkan orang tuanya tahu anaknya, apa yang diinginkan anaknya orangnya tahu, orang tuanya tahu dan paham. Itu yang paling penting. Dengan penyampaian, Kak, terima kasih untuk hari ini sudah melakukan aktivitas. Nggak apa-apa, apa ya? Karena saya biasanya ngomongnya formal ya, sama anak juga formal gitu. Atau bapak ibu bisa dengan bahasa ibu sendiri boleh, tapi poin pentingnya itu harus masuk kepada itu berarti Mas Adi. Terima kasih. Cek, cek. Baik, terima kasih kepada Pak Ade Sujana yang telah memaparkan sangat jelas ya saya rasa gitu ya. Terima kasih ilmunya Pak. Nah, dari Bu Indri tadi yang nanya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan 21 lebih 26 nih. Iya, mungkin barangkali ada yang mau nanya lagi, dipersilahkan satu kesempatan lagi ya Pak ya. Oke. Hmm, baik, kalau dirasa cukup, kita akhiri saja ya Bapak Ibu. Sebelum diakhiri, bangga kepada Pak Ade Sujana untuk menyampaikan closing statement ya untuk pemaparan Zoom kali ini. Baik, dipersilahkan kepada Pak Ade Sujana. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini, yang sudah bertanya Ibu Indri dan Bapak Ibu dimanapun berada. Hari ini kita sudah penyampaian beberapa hal untuk kita semuanya dan mudah-mudahan itu bisa eh, dilakukan atau diaplikasikan di kemudian hari disesuaikan dengan kondisi dan situasi Bapak Ibu semuanya ya. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan apa yang diterima sama anak kita di usia dini ini yang paling penting adalah penyampaian yang jelas, kemudian yang pasti, kemudian konsisten. Kalau A, sampaikan A, kalau B, sampaikan B. Kalau kita senang, sampaikan bahwa kita senang kepada anak. Kalau kita marah, sedih, kecewa, sampaikan kepada anak agar anak itu tahu bahwa emosi yang sedang diterima saat itu anak itu paham dan tahu. Kemudian apa yang dirasakan sama orang tuanya, anaknya juga tahu. Itu juga penting untuk diketahui dan diterima sama anak kita. Karena seluruh bentuk komunikasi dan emosi itu akan diterima oleh anak kita. Sampai dengan nanti kemudian anak kita menjadi apa yang kita harapkan. Jadi yuk kita sama-sama untuk terus belajar untuk anak didik kita atau anak kita di rumah menjadi lebih baik kemudian. Karena ya hidup eh, tidak tidak apa namanya itu tidak dibatasi dengan hal-hal yang membuat kita menjadi tidak semangat ya Bapak Ibu. Itu saja. Terima kasih. Diakhiri dari saya. Sampai ketemu kembali dan pembahasan yang berbeda dan mudah-mudahan dengan semangat yang sama ya Bapak Ibu diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Pak Ade Sujana. Oh, ini Pak, sebelum ditutup, ini ada yang di kolom chat, Pak. Boleh minta nomor HP-nya nggak, Pak? Jika ada apa-apa bisa bertanya. Jadi Ibu Indri bisa Oh konsultasi iya, gitu, Pak, terkait perkembangan anak. boleh. Iya, sharing-sharing tentang perkembangan anak gitu. Iya, Mangga, Pak. boleh Mungkin saya bisa, sampaikan aja di ini ya. Atau saya share aja di sini ya, saya tulis. boleh, Pak. Ditulis langsung di Ya, kolom chat nggak apa-apa, Pak? Mangga. 0813, sebentar. Nggak hafal Mas Adib. Waduh. Hmm. 84569580. Ya, itu barangkali Bapak Ibu nomor saya. Jadi nanti bisa komunikasi lanjutan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak ya Bapak Ibu. Saya share. Nah, itu. Itu 2346. Ya, Oke, Bapak Ibu. ya. Mangga bisa di save ya. Nomornya sudah ada di kolom chat 081384569580. Barangkali Bapak Ibu mau sharing atau konsultasi terkait perkembangan anak, terkait psikologi anak, boleh ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan saja ya untuk pertemuan malam hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:31. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Semoga, Pak. Sama-sama Bu. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita maksimalkan, bisa kita terapkan ke kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akhiri juga dengan doa kafaratul majelis. subhanaka Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tipe ilmunya.